Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, amin ya robbal alamin. Langsung saja kita memasuki ceritanya. Begini ceritanya. Di sebuah desa kecil ada sebuah simpang tiga yang terkenal angker. Di simpang itu berdiri warung kopi sederhana milik seorang pria bernama Pak Dedi. Siang hari warung itu ramai, tapi malam hari hanya orang-orang tertentu yang berani mampir. Karena konon ada sesuatu yang menghuni di simpang tiga itu. Sesuatu yang bukan manusia. Warung kopi Pak Dedi sederhana saja. Dindingnya dari papan kayu, lampu bohlam gantung yang redup sering berkedip karena kabelnya sudah tua. Biasanya para sopir truk, tukang ojek, atau warga desa yang sering berhenti untuk minum kopi sebelum melanjutkan perjalanan. Tapi ada satu aturan yang selalu dijaga Pak Dedi. Warung harus tutup sebelum jam 12 malam. Kalau lewat tengah malam, bukan manusia lagi yang datang ke sini. Begitu katanya. Suatu malam, tiga pemuda desa bernama Anto, Jaya, dan Bima pulang dari pesta di desa sebelah. Mereka lapar dan mengantuk, jadi memutuskan untuk mampir sebentar di warung Pak Dedi. Saat itu jam sudah hampir pukul 11.50 malam. Pak Dedi yang sedang merapikan kursi langsung menoleh dengan wajah cemas. Mereka duduk sambil menyeruput kopi panas. Tapi suasana mendadak berubah aneh. Angin dingin berhembus masuk ke warung. Padahal pintu tertutup. Lampu bohlam berkedip-kedip seperti mau padam. Dari arah simpang tiga, samar-samar terdengar suara gamelan. Iramanya pelan, tapi makin lama makin jelas. Tapi rasa penasaran membuat Jaya melirik ke arah jalan. Dari kejauhan terlihat sosok perempuan berbaju putih berjalan perlahan ke arah warung. Rambutnya panjang menutupi wajah, langkah kakinya pelan, tapi suara gesekan kain bajunya terdengar jelas. Semakin dekat, suara gamelan tiba-tiba berhenti. Diganti suara sandal kayu yang bunyi krek, krek, krek yang terdengar di tanah. Mendadak lampu warung padam, gelap total. Anto merasa tangannya digenggam seseorang yang dingin sekali. Padahal tidak ada siapapun di sebelahnya. Bima merasakan bahunya ditepuk dari belakang. Padahal dia duduk menempel di dinding. Tiba-tiba terdengar suara napas berat seorang perempuan tepat di telinga mereka. Disusul dengan suara tawa lirih, panjang melengking. Dalam kepanikan, Pak Dedi menyalakan lilin kecil di meja. Ia mengambil botol berisi air doa yang selalu disimpannya. Dengan tangan gemetar, ia memercikan air itu ke arah pintu. Seketika terdengar jeritan perempuan panjang menembus malam. Suara langkah sandal kayu berlalu jauh ke arah simpang tiga hening. Setelah semua tenang, Pak Dedi akhirnya bercerita. Simpang tiga itu adalah tempat kecelakaan tragis seorang pengantin perempuan puluhan tahun lalu. Konon ia meninggal di hari pernikahannya. Arwahnya sering muncul lewat tengah malam, menampakkan diri pada siapapun masih di simpang itu. Karena itulah Pak Dedi tidak pernah mau membuka warung melewati jam 12. Sejak malam itu, ketiga pemuda itu tak pernah lagi nongkrong larut malam di warung Pak Dedi. Dan warga desa selalu mengingatkan pesan penting. Jangan pernah berada di simpang tiga itu setelah tengah malam. Jadi, ingat, kalau suatu hari kalian melewati sebuah warung kopi di simpang tiga dan melihat seorang perempuan berbaju putih sedang berdiri di sana, ingat baik-baik, mungkin dia bukan manusia,